Di banyak negara miskin maupun berkembang, para pejabat tinggi dan politikus seringkali hidup dalam kemewahan berlebihan, sementara rakyat harus berjuang sendiri melawan kemiskinan. Banyak pejabat menerima mandat oleh negara, bukan karena keahlian dan reputasinya pada suatu bidang, melainkan sebagai tindakan balas budi karena telah membantunya dalam memenangkan pemilu. Selain itu, jabatan selevel menteri juga seringkali ditawarkan kepada oposisi demi menciptakan iklim politik yang lebih stabil. Hal ini membuat pemerintah terpaksa memperbanyak kabinet demi bisa menampung koalisi, simpatisan, maupun oposisi. Hal ini membuat banyak kementerian diisi oleh figur yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak efektif, bahkan terkadang kontraproduktif terhadap kebutuhan rakyat. Selain itu, pejabat yang dipilih dari hasil bagi-bagi kue seringkali tidak memiliki visi yang jelas dalam bidang yang mereka pimpin. Sebagai contoh, di dalam negeri misalnya, beberapa tahun lalu sempat heboh seorang hacker bernama Bjorka, hacker anonim yang namanya mencuat karena berbagai aksi peretasan yang menggemparkan Indonesia, salah satunya mengenai kebocoran data. Waktu itu 6 juta data warga Indonesia diduga bocor, terdiri dari nomor induk kependudukan hingga nomor pokok wajib pajak. Bahkan NPWP milik Presiden, kala itu Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku. Ironisnya, tidak ada tindakan tegas terhadap Menteri Kominfo yang merupakan pejabat paling bertanggung jawab terkait kasus ini. Bahkan ia menjabat hingga periode selesai. Contoh lain pada sektor pendidikan, sosok Menteri Pendidikan yang menjabat selama 2 periode melakukan perubahan besar-besaran terkait kurikulum dengan mengadopsi sistem pendidikan dari negara luar negeri. Langkah ini tidak diimbangi dengan perbaikan fundamental pendidikan seperti peningkatan kualitas guru, pemerataan akses teknologi, maupun pemerataan fasilitas sekolah. Hasilnya, banyak anak-anak SMP bahkan SMA terindikasi tidak bisa menghitung angka sederhana. Bahkan banyak siswa yang tidak bisa membaca. Dan hingga hari ini, menteri tersebut diduga terlibat korupsi pengadaan laptop Chromebook. Seharusnya 2 contoh tersebut bisa menjadi pelajaran berharga bagi pemimpin saat ini atau yang akan datang, untuk lebih mengedepankan meritokrasi daripada politik bagi kue, terutama jabatan yang ditugaskan di sektor vital. Dalam struktur pemerintahan modern, semua menteri memiliki peran penting. Tetapi, ada beberapa kementerian yang secara umum dianggap paling vital karena langsung menyangkut stabilitas negara, kesejahteraan rakyat, dan hubungan internasional. Jabatan menteri yang membidangi ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan, energi, pertahanan, pertanian, teknologi, hingga menteri luar negeri adalah sektor yang cukup vital pada sebuah negara. Jika posisi tersebut diisi oleh orang yang tidak berpengalaman dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya, maka akan sangat berisiko membawa negara kepada ketidakstabilan atau bahkan krisis. Oleh karena itu, penerapan meritokrasi adalah langkah wajib dan kebutuhan mendesak bagi negara miskin ataupun berkembang untuk keluar dari jebakan ketidakstabilan. Fenomena inkompetensi pejabat yang hanya menghabiskan anggaran negara mungkin jarang kita temui di negara yang lebih maju. Seperti Tiongkok misalnya, berbeda dengan banyak negara miskin dan berkembang di mana praktik bagi-bagi kue jabatan menjadi hal yang lumrah. Cina, meski dalam kerangka sistem yang lebih otoriter, menunjukkan bagaimana meritokrasi dapat menjadi motor pembangunan ekonomi. Sejak era reformasi Deng Xiaoping pada akhir 1970-an, Partai Komunis Tiongkok mulai menekankan pentingnya menempatkan pejabat berdasarkan kemampuan teknis dan manajerial, bukan semata-mata karena kesetiaan terhadap pemimpin ataupun relasi dengan kekuatan besar. Dalam struktur pemerintahan Tiongkok, para pejabat lokal hingga nasional biasanya harus melalui jenjang karir panjang dengan uji kinerja di berbagai level. Misalnya, seorang pejabat tingkat provinsi yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, atau mengembangkan infrastruktur, memiliki peluang lebih besar untuk dipromosikan ke tingkat pusat. Sistem ini menciptakan kompetisi internal di kalangan birokrat, di mana keberhasilan pembangunan daerah menjadi portofolio untuk naik jabatan. Hasilnya cukup nyata. Sejak 1980-an, lebih dari 800 juta orang di Cina berhasil keluar dari garis kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 8-10% selama 3 dekade,
menjadikan Cina sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Banyak analis menilai bahwa sistem seleksi pejabat berbasis kinerja ini adalah salah satu bentuk meritokrasi yang membuat pembangunan Cina jauh lebih efektif dibandingkan banyak negara berkembang lain. Hingga saat ini meritokrasi sudah menjadi tradisi yang kuat dalam menempatkan pejabat di pemerintahan, meskipun loyalitas terhadap pemimpin tertinggi juga merupakan faktor penting. Selain penunjukan pejabat berdasarkan profesionalisme, Tiongkok juga melakukan pengawasan ketat terkait kinerja pejabat setelah dilantik. Tidak seperti di negara berkembang lainnya, di mana pejabat yang berkinerja buruk tetap langgeng menjabat sampai periode berakhir karena relasinya dengan kekuasaan. Di Tiongkok, pejabat yang dianggap tidak efektif dan efisien sering menjadi target, dan kesalahannya dicari-cari, biasanya dengan tuduhan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tidak loyal. Ini tidak hanya menyasar politikus level rendah, tapi juga politisi elit antara lain pejabat tinggi, termasuk anggota Politbiro hingga jenderal militer. Inspeksi partai dan evaluasi kinerja menjadi salah satu alat politik paling penting dalam mengendalikan birokrasi Tiongkok. Di mana, jika di sebagian besar negara, pengawasan internal partai lebih bersifat formalitas. Di Tiongkok, hal ini menjadi instrumen yang nyata untuk menilai sejauh mana pejabat daerah, kementerian, hingga pimpinan perusahaan milik negara menjalankan kebijakan pusat. Tim inspeksi pusat dikirim secara rutin ke seluruh provinsi dan lembaga strategis. Mereka berfungsi seperti auditor politik yang memeriksa laporan kinerja. Dalam praktiknya, pejabat yang kinerjanya dinilai buruk, misalnya lambat dalam menangani krisis, gagal mencapai target, atau tidak sigap melaksanakan instruksi pusat, dapat segera dicopot dari jabatannya, bahkan hingga sanksi pidana. Hal ini menciptakan iklim kerja di mana pejabat selalu berada di bawah tekanan untuk menunjukkan efektivitas. Partai Komunis Cina memiliki hierarki sanksi yang jelas, mulai dari teguran ringan, peringatan keras, pencopotan jabatan, hingga pemecatan dari keanggotaan partai. Di Tiongkok, keanggotaan partai bukan sekadar status, melainkan pintu utama menuju posisi penting dalam birokrasi. Maka, kehilangan keanggotaan partai berarti kehancuran karier politik seorang pejabat. Dalam banyak kasus, hukuman disiplin ini menjadi pintu masuk untuk proses hukum negara. Setelah dicopot dari jabatan atau dikeluarkan dari partai, barulah pejabat tersebut diserahkan ke aparat penegak hukum dengan tuduhan resmi seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran disiplin serius lainnya. Model ini memungkinkan partai menjaga kendali penuh atas siapa yang boleh diseret ke ranah hukum, sekaligus menjaga legitimasi bahwa partai tampil sebagai pembersih birokrasi. Selain itu, di Tiongkok juga terdapat istilah penghilangan politik. Tidak jarang seorang pejabat tinggi tiba-tiba menghilang dari ruang publik, tidak lagi hadir dalam rapat atau acara resmi, hingga menimbulkan spekulasi luas. Baru setelah beberapa waktu, biasanya diumumkan bahwa pejabat tersebut sedang dalam penyelidikan oleh Komisi Inspeksi Disiplin Pusat. Cara ini bukan hanya bentuk penegakan hukum internal, tetapi juga strategi untuk menimbulkan efek jera. Pesan yang ingin disampaikan sederhana, tidak ada yang aman. Bahkan pejabat berpangkat tinggi sekalipun bisa jatuh secara tiba-tiba jika dianggap tidak efektif, terlalu pasif, atau tidak melaksanakan instruksi pusat. Penghilangan semacam ini juga menjaga citra partai, karena publik tidak disuguhi drama panjang, melainkan tiba-tiba mendengar bahwa seorang tokoh sudah resmi diperiksa atau ditahan. Dengan kombinasi inspeksi, disiplin partai, dan penghilangan politik, Tiongkok berhasil membangun sistem pengawasan yang menakutkan namun efektif bagi aparat negara. Semua pejabat kini tahu bahwa karier mereka bisa hancur bukan hanya karena korupsi terbukti, tetapi juga karena lamban, lalai, atau terlalu berhati-hati dalam melaksanakan instruksi pusat. Struktur ini menegaskan bahwa partai adalah pemegang kendali utama atas birokrasi, sementara hukum negara berfungsi sebagai perpanjangan tangan setelah partai menjatuhkan vonis. Dalam konteks ini, sistem pengawasan internal berperan sebagai alat untuk kontrol terhadap transparansi maupun akuntabilitas. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa strategi yang tepat untuk mendorong para pemangku jabatan di Indonesia agar mereka selalu bekerja secara profesional, efektif, dan efisien? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya.
Sampai jumpa.